warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat di sini akan membacakan dan akan membahas tentang puasa sunnah. Di dalam agama Islam, selain kita diharuskan untuk melakukan puasa wajib yaitu puasa Ramadan, kita dianjurkan, disunahkan untuk mengerjakan puasa sunnah. Yang mana bila kita mengerjakan puasa ini, ibadah ini, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembagian puasa sunnah itu ada banyak di dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh ulama-ulama fikih Syafi'i. Di sini saya mengutip kitab Fathul Mu'in yang nanti akan nyerempet di pembahasan I'anatul Thalibinya. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun fasal suwiji fi shaumit tatawu'i ing dalem mertelaaken poso sunah. Walahulan iku tetep kedue saum tatawu minal fadhaili bayane saking pira-pira keutamaan wasaubatilan ganjaran. Ma utawi perkara layuh sihi kang ora bisa ngitung ing ma sapa ilallahu angin Allah taala halim maha luhur sinten Allah. Wa min famalan saking mengkono-mengkono al fadhail wasaubah layuh sihi ilallah adzafahu nyandaraken sinten Allah ing saum ilaihi maring Allah duna ghairi dudu maring liyane Allah minal ibadati saking pira-pira ibadah. Faqala nuli ngendika sinten Allah rupane kulu amali ibni adama utawi saben-saben penggaweane anak Adam iku lahu kedue ibni Adam ila sauma angin poso fa innahu mongko temen setuhune saum iku li kedue ingsun Allah wa analan utawi ingsun iku ajzi bakal males sapa ingsun bihi kelawan saum. Wa fi sahihaini lan tetep ing dalam hadis sahih loro rupane hadis man soma man utawi sapane wong iku soma poso sapa man yauman ing dalam sedina fi sabilillahi ing dalam dalane Allah ba'ada mongko ngedohake sinten Allahu Allah wajhahu ing arahe Allah ing arahe man anari saking neraka sab'ina ing 70 apane kharifan taune. Nah, pembahasan yang menjelaskan tentang puasa sunnah fi shaumit tatawu walahu minal fadhail wa tsaubah. Puasa sunnah sendiri itu memiliki keutamaan dan pahala malayusihi ilallah yang mana tidak bisa dihitung kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah saking agungnya pahala dari ibadah puasa itu pahalanya tidak dapat dihitung kecuali hanya oleh Allah. Maka dari itu summa adzafahu ta'ala ilaihi duna wirihi, dikarenakan agungnya pahala ibadah puasa, Allah sendiri menyandarkan ibadah puasa ini kepada dirinya, bukan kepada selainnya dari ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi Kulu amali ibni adama lahu, setiap perbuatan anak Adam itu miliknya, ila sauma kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milikku, milik Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah sendirilah nanti yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Wa fi shahihaini, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwasanya man shoma yauman fisabilillah ba'ada Allahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa selama 1 hari di dalam jalannya Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari siksa api neraka selama 70 tahun. Nah, dengan kita mengerjakan puasa selama 1 hari, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka selama 70 tahun oleh Allah. Yusanu den sunahake mutaakidan hale kokoh apa somu yaumi arafata poso dina arafah ligori hajin kedue sakliyane wong kang haji lianah krana temen setuhune som yaum arafah iku yukafiru bisa nglebur apa saum asanata ing dosa setahun alati kang huwa kang utawi man iku fiha ing dalem sanah walatilan sanah badah ing dalem sakwise alati kama kaya keterangan
fi khabari muslimin keterangan kang tetep ing dalam hadise Imam Muslim. Wa huwa yaum Arafah iku tasi'u Dzulhijjati tanggal 9 wulan Dzulhijjah. Wal ahwatulan utawi kaul kang luwih ngati-ngati iku shaumut tsamini poso tanggal 8 Dzulhijjah ma Arafata semertane poso tanggal 9 Dzulhijjah dina Arafah. Wal mukafarulan utawi dosa kang den lebur iku asghairu pira-pira dosa cilik alati kang lata ta'ala kang ora gumantungan apa saghair apa alati bihakil adamihi kelawan hak Adam. Idzal kabairu karena utawi pira-pira dosa gedhe iku layu kafiruha ora bisa den lebur, ora bisa nglebur ing kabair apa ila taubatu angin tobat as-sahihatu kang sah. Wa hukul adamilan utawi pira-pira hak Adam iku mutawakkifatun dadi kandhek ala ridho ing atase ridhone Adam. Fa ilam takun mongko lamun ora ana iku lahu kedue man apa saga iru pira-pira dosa cilik zida mongko den tambah apa fi hasanatihi kebagusane man. Wa yata'akadulan dadi kokoh apa somu samaniyati poso tanggal 8 Dzulhijjah qabla ing dalem sadurunge atasi tanggal 9 Dzulhijjah. Lil khabari krana hadise Kanjeng Nabi as-sahihi kang sahih fiha ing dalem samaniyah al-muqtadi kang natrapi lil afdoliyati li afdoliyati asyriha maring sifat luwih utamane 10 dina Arafah ala asyri Ramadhana ing ngatasi 10 dinane wulan Ramadan al akhiri kang akhir. Lah di sini puasa sunnah yang pertama kali dijelaskan yaitu puasa sunnah pada hari Arafah untuk selain orang yang haji. Jadi untuk selain orang yang haji seperti kita yang ada di Indonesia ini kita disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kenapa kok disunahkan? Karena berpuasa pada hari Arafah ini dapat menghapus dosa selama setahun ini, setahun sekarang, dan dosa setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Jadi dengan kita melakukan satu hari berpuasa pada hari Arafah, dosa kita selama 2 tahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keterangan ini sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim. Dan kapan hari Arafah itu? Wa huwa tasi'u Dzulhijjati, yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, jadi kita di sini berpuasa dan yang di Mekah sana sedang wukuf di tanah Arafah. Dan kalau kita lebih mengikuti kepada qaul yang berhati-hati, kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 8-nya, yaitu hari sebelum tanggal 9 alias hari sebelum tanggal hari Arafah. Wal mukafaru asghairu alati la tata'alaqa bihaqil adam. Dan dosa yang dihapus dengan kita mengerjakan puasa pada hari Arafah yaitu dosa-dosa kecil yang tidak ada hubungannya dengan hak Adam. Kenapa kok dosa besar itu tidak dapat dihapus? Karena idzil kabairu la yukafiruha illa taubata as-sahihatu. Karena dosa besar itu dapat dihapus hanya dengan bertobat yang diterima oleh Allah. Dan kenapa kok hak Adam itu tidak dapat dihapus dengan kita mengerjakan puasa pada hari Arafah? Karena hak Adam itu tergantung dari ridhonya anak Adam. Seperti contoh kita mengambil hak orang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum orang itu memaafkan kita. Fa ilam takun lahu saghairu zida fi hasanatihi. Maka bila mana ada seseorang yang tidak mempunyai dosa kecil, maka akan ditambah kebaikannya. Dan ini dalil yang mengatakan bahwasanya kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Wa yata'akadu shaumut tsamaniyati qablahu lil khabari as-sahihi. Karena di situ terdapat hadis sahih yang mengatakan sunnah untuk melakukan ibadah puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah yang biasa kita sebut dengan puasa tarwiyah. Dan hal ini itu menjelaskan bahwasanya 10 hari bulan Arafah, 10 hari pertama bulan Arafah itu sama-sama utamanya seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan kita berbuat kebaikan karena untuk mencari
keutamaan malam Lailatul Qadar, kalau 10 hari bulan Arafah kita di sini berpuasa karena untuk mencari keutamaan hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu lan den sunahake apa yaumu Asyura, poso dina Asyura. Wa huwa tawi Asyura iku Asyurul Muharrami, tanggal 10 Muharram. Li anahu krana temen setuhune saum Asyura iku yukafiru bisa nglebur apa saum asanata ing dosa setahun al-madiyata kang wis lewat. Kama kaya keterangan fi muslimin, keterangan kang tetep ing dalam kitab Sahih Muslim. Wa tasu'a ulan den sunahake apa poso ing dalem dina tasu'a. Wa huwa tasu'a iku tasiatun tanggal 9 Muharram li khabari muslimin krana hadise Imam Muslim. Rupane hadis laim baki itu lamun isih urip sapa ingsun ila qabilun tumeka maring taun ngarep la asumanna mongko temen-temen poso sapa ingsun atasia ing tanggal 9 Muharram. Famatanu sedo sinten Kanjeng Nabi qablahu ing dalem sadurunge tasik. Wal hikmatulan utawi hikmahe iku mukhalifatul Yahudi nulayani maring wong Yahudi. Wa min samalan saking mengkono-mengkono hikmah sunah den sunahake liman keduwe wong lam yasum hukang ora poso sapa man ing tasik. Apa somul hadi sunah poso tanggal 11, apa somul hadi asyara sunah poso tanggal 11 Muharram. Bal in somahu bali lamun poso sapa man ing tasik li khabarin krana hadis fihi ing dalem saum. Wa fil umilan iku tetep ing dalem kitab laba saorana bahaya iku maujud ayu faridaha ing yento nyepekake sapa man ing asyir. Wa ama ahadisul iktihali lan anapun utawi pira-pira hadise celaan wal huslilan adus wa tatayubilan bebersih fi yaumi asyura ing dalem dina asyura iku famin watil kadabina setengah saking pira-pira gawayane wong kang goroh kabeh. Lah, pembagian kedua puasa sunah di dalam kitab Fathul Mu'in itu kita disunahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Kapan hari Asyura itu? Hari Asyura itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Jadi kita pada tanggal 10 Muharram itu disunahkan untuk puasa Asyura. Dan keutamaan berpuasa Asyura itu dosa kita selama setahun yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Nah di sini kalau kita melihat i'anatu tolubinya qauluhu faedah. Al hikmatu fi kauni saumi yaumi arafata bisanata ini wa asyura bisanatin. Hikmah adanya puasa pada hari Arafah itu kita diampuni dosa kita selama 2 tahun, yaitu dosa tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Dan berpuasa pada hari Asyura diampuni dosa kita selama setahun, yaitu dosa kita yang telah berlalu. Anna Arafata yauma Muhammadi, yakni anna saumaha mukhtasun bi ummati Muhammadin. Karena hari Arafah itu hari yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana puasa pada hari Arafah itu amaliyah, ibadah yang khusus hanya untuk umat Muhammad. Wa asyura'u musawiyi, dan hari Asyura itu hari yang dinisbatkan kepada Nabi Musa. Wa nabina Muhammadin afdalul anbiya, dan Nabi Muhammad itu lebih utama-utamanya Nabi. Maka ada pahala dari keutamaan dari puasa Arafah itu lebih besar daripada keutamaan puasa Asyura. Terus lanjut, wal hikmatu wa tasu'a'u, dan puasa pada hari Tasu'a, yaitu tanggal 9 dari bulan Muharram. Puasa sebelum melakukan puasa Asyura kita disunahkan untuk berpuasa Tasu'a, karena terdapat hadisnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan lain bagi itu semisal aku masih diberikan umur, aku Nabi Muhammad, ila qabilin sampai tahun depan, la asumana sungguh aku akan berpuasa atasia, sungguh aku akan berpuasa pada hari 9 Muharram. Famata qablahu, namun Kanjeng Nabi wafat terlebih dahulu sebelum melaksanakan keinginannya.
Wal hikmatu mukhalifatul Yahudi. Dan hikmah dari kita melakukan puasa Tasu'a yaitu membedakan antara kita dengan orang Yahudi. Kalau di ianahnya itu dijelaskan bahwasanya kaum Yahudi qauluhu wal hikmah ay fi shaumi yaumit tasi' ma'al ashir mukhalifatul Yahudi ay fa innahum yasumuna al ashira faqat, bahwasanya di situ dijelaskan kaum Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Fana khalafahum, maka kita harus berbeda dengan kaum Yahudi, yaitu dengan cara wanasumu tasi'a ma'ahu, yaitu kita harus berpuasa tanggal 9 bersamaan dengan tanggal 10. Kita harus berpuasa 2 hari, yaitu pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, agar membedakan antara kita dengan orang Yahudi. Wa min thama sunaliman lam yamsumhu shaumul hadi asyara. Dan maka dari itu disunahkan bagi orang yang tidak berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Bal in somahu, bahkan tetap disunahkan bagi orang yang berpuasa pada tanggal 9 Muharram, tetap disunahkan, tetap ada anjuran kesunahan bagi puasa pada tanggal 11 Muharram. Likhabarin fihi, karena terdapat hadis yang mengatakannya. Wa fil ummi la ba'sa ayyufaridah. Namun di dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i dijelaskan bahwa tidak masalah, tidak ada efek apapun untuk kita yang hanya berpuasa pada tanggal 10 dengan tanpa menyertakan tanggal 9 ataupun tanggal 11 Muharram. Wa amma ahadisul iktihali wal ghusli wat tatayyubi fi yaumi asyura famin wat il kadzabin. Dan bila pernah mendengar hadis-hadis yang mengatakan tentang kesunahan melakukan celaan, kesunahan melakukan mandi, kesunahan melakukan memakai wangi-wangian pada hari Asyura, itu merupakan hadis maudhu', hadis karangan dari orang-orang yang berbohong atas nama Kanjeng Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.